Assalamualaikum guys, balik dengan gue Diki. Kali ini kita membuat sebuah tips ya. Itu ada 5 cara untuk centering elemen menggunakan CSS. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar CSS akan mengalami kesulitan dalam membuat elemen berada di tengah browser gitu kan. Nah, pertama-tama untuk kita memulai sebuah tipsnya, sediakan dulu ini Visual Studio Code, lalu di dalamnya ada file index dan style, oke. Lalu kita hubungkan style.css, oke. Nah, pertama kita akan membuat sebuah box ya, box ini aja default box, oke. Centering elemen pertama kita menggunakan text line center, oke. Mungkin ada yang bertanya bahwa text line center kan hanya bisa digunakan untuk teks gitu. Nah, sebenarnya di CSS kita juga bisa membuat elemen di tengah menggunakan text line center gitu. Jadi kita lihat, oke. Kita beri style dulu boxnya width-nya 300 pixel, lalu height-nya 300 pixel. Kita beri backgroundnya aku aja ya, biar lebih simple. Kita tengahin ya, Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada kotak, ukurannya 300 kali 300, backgroundnya oke. Lalu di sini, nah, untuk text align center, oke. Text align center ini kita taruh di kontainernya. Jadi ini kita anggap body itu sebagai kontainer dari box, oke. Sampai sini ngerti. Nah, ketika kita kasih text align center di sini, text align center, nah dia belum bergerak ke tengah karena displaynya pada box ini itu merupakan displaynya blok, oke. Display blok itu dia dapat menambah blok baru gitu. Nah, di sini kita beri displaynya itu inline block. Kenapa inline block? Karena dari kata inline saja itu artinya adalah sejajar gitu kan. Sedangkan blok itu kita bisa ukur width dan height-nya gitu. Jadi ini tepat berada di tengah. Kalau kita perbesar, nah posisinya tepat berada di tengah, oke. Ini secara vertikal dulu ya, yang pertama. Yang pertama sudah kelar, kita komen aja dulu. Lalu kita ke nomor 2, itu adalah margin, oke. Menggunakan margin. Nah, pertama-tama ini kita tanpa body ya. Jadi menggunakan margin itu kita menggunakannya di elemennya itu sendiri, oke. Jadi kita copy aja ini style ya, kita box ya, kita buat box lagi kayak gini, oke. Biar terpisah. Lalu nih kita beri margin 0 auto. Nah, dia tepat berada di tengah. Apa itu 0 dan apa itu auto? Ini sebenarnya sama aja seperti kita memberi margin top 0, margin bottom 0, lalu margin right 0, lalu margin left-nya margin left itu 0, oke.
auto maksudnya, paling lupa gitu. Oke. Nah, kenapa dia margin top itu jadi elemennya akan menarik sampai titik 0 gitu di browser, oke. Dan titik awal itu pasti dimulai dari top gitu. Jadi misalnya kita tidak memberi ini misalnya auto juga, nah dia akan berada tepat di 0 juga gitu. Oke, kita balikin. Nah, margin left dan right itu secara otomatis akan memposisikan elemen kotak ini tepat berada di tengah gitu. Jadi auto sebelah kirinya auto nih, auto sebelah kanannya auto nih, sesuai dengan browser gitu. Jadi kita atur di browsernya, nah elemen tepat berada di tengah gitu ya, elemennya fix di tengah gitu. Oke, itulah margin, penggunaan dari margin. Lalu selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah menggunakan flexbox. Oke, flexbox. Apa itu flexbox? Flexbox merupakan sebuah display yang baru dari CSS, oke, yang mengatur elemennya itu dari kontainernya. Oke, anggap bodinya itu sebagai kontainer. Oke, kontainer. Oke, boxnya kita samain lagi, samain aja. Oke, samain, kita copy di sini, kita paste ya. Paste. Paste sini, kita tambahin ini, tutup kurung awal. Nah, oke. Ribet ya, apa? Oke, lanjut. Flexbox. Jadi kita atur elemennya di kontainernya, oke. Jadi anggap bodinya ini sebagai kontainer dari boxnya itu sendiri, oke. Ingat, kontainer itu adalah bodinya, lalu ininya adalah elemennya, oke. Body boxnya. Jadi pertama-tama kita beri display flex, oke. Itu bisa kita atur secara horizontal dan vertikal. Lalu kemudian justify content center, oke. Nah, justify content center ini dia bergerak itu secara vertikal gitu, oke, vertikal. Nah, sedangkan cara ini kita bisa menggunakan flexbox ya, karena properti CSS yang baru ini memudahkan para developer dalam membangun sebuah website gitu kan, dan mobile friendly juga ini penggunaan dari flexbox ini, oke. Dan kita tambahin juga nih di sini line itemnya center. Nah, line item center itu merujuk pada boxnya itu, oke, secara horizontal nih, itu secara horizontal. Nah, tetapi di sini belum kebaca atau elemennya belum bergerak ke tengah nih. Caranya gimana? Kita beri tinggi min height-nya 100 viewport height, oke. Nah, seperti ini, dia tepat berada di tengah. Cuma kenapa ada scroll, kayaknya kita belum buat resetnya dulu ya. Margin 0, paddingnya 0. Oke, nah udah reset, dia pasti berada di tengah. Nah, jadi seperti itu ya penggunaan dari flexbox ini. Justify content center, line item center, oke, dan min height-nya itu 100 viewport height. Jadi 100 viewport height ini untuk biar responsif ya, oke, biar bisa responsif gitu.
Oke, sampai sini kita sudah kelar di Flexbox ya. Lanjut kita ke grid. Oke, grid system atau CSS grid ya. Nah, grid ini mengatur secara baris dan kolom gitu. Sistem layout baris dan kolom ini yang benar-benar baru sering pakai, walaupun gue juga jarang banget pakai ya, karena belum terlalu mendalaminya. Tapi nggak apa-apa, gue akan menjelaskan secara singkat aja untuk cara biar elemennya itu berada tepat di tengah browser. Oke. Nah, lanjut. Sama seperti Flexbox, grid ini mengatur elemennya itu melalui kontainernya. Oke. Jadi body ini kita anggap sebagai kontainernya. Lalu box ini itu kita tidak apa-apain gitu maksudnya. Jadi kita mengaturnya lewat kontainer aja gitu. Nah, jadi gini, kita buat display ya grid. Oke. Lalu kita beri place item. Ini penggabungan menurut yang ada di internet, bahwasanya place item ini penggabungan dari justify content dan align items gitu. Nah, kita buat ini place itemnya center. Nah, dia pasti berada di tengah. Oke. Lalu agar bisa tepat berada di tengah nih, secara horizontal kita beri min height-nya itu 100% gitu. 100 VH maksudnya. Nah, viewport height gitu. Jadi 100 viewport height pasti berada di tengah. Kalau 100% dia tidak bisa berada di tengah gitu. Karena kita menganggap bahwa body ini sebagai kontainernya gitu. Oke. Nah, properti terakhir dalam tips ini, bahwa menggunakan sebuah position ditambah transform. Nah, ada dua properti ini yang kita gabungin. Nah, jadi kita aturnya lewat elemennya itu sendiri. Oke. Ini kita copy lagi, kita paste lagi. Nah, kita ngatur elemennya, kita ngatur biar ada di tengah browser, kita aturnya lewat position dan transform. Oke. Gue jelasin pelan-pelan. Position itu mengubah suatu elemen di luar flow gitu. Kita menggunakan di sini positionnya absolute. Nah, position absolute itu jadi seperti box ya, itu berada di satu lebih di depan dari browser gitu. Jadi kita bisa ngatur kemana-mana nih kalau pakai position absolute. Oke. Jadi caranya topnya 50%. Jadi dari top sininya 50%, lalu leftnya itu 50%. Nah, dari left sini 50%. Oke. Nah, seperti ini pastinya belum berada di tengah ya. Kalau kita lihat, nah dia berada di sini. Oke. Nah, agak bawah gitu. Nah, di sini kita tambahin transform translate itu minus 50%, minus 50%. Jadi maksudnya apa nih? Minus 50% ini untuk bagian X-nya gitu kan. X-nya kita tarik minus 50%, lalu Y-nya kita tarik sebanyak minus 50% gitu. Jadi berada tepat di sini. Oke, di sini ya. Nah, kalau kita save, nah gitu ya. Jadi minus 50%, lalu secara X, oke, X dan Y-nya itu minus 50%. Oke. Nah, itu tips dari gua
semoga bermanfaat. Ini adalah sebuah center elemen yang benar-benar dibutuhkan untuk membuat sebuah website gitu, karena kadang-kadang kita suka kesel gitu kan dalam membuat elemen tapi posisinya tidak berada di tengah gitu, kita bingung nyari kemana gitu. Oke, jadi sampai sini aja tips dari gua, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang kurang atau ada salah kata, kalian bisa komen di bawah. Keep coding, keep learning, don't forget to play. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.